Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan, menghadapi tantangan-tantangan baru, termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam era bernama adaptasi kebiasaan baru. Roda ekonomi mulai digerakkan, dan di saat yang sama kita harus lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan. Kita bersama-sama perlu menerapkan sejumlah tindakan pencegahan sebagai berikut. Gunakan masker secara benar. Masker sekali pakai, seperti masker medis, hanya digunakan sekali. Masker kain harus dicuci sebelum digunakan kembali. Selalu menjaga jarak dengan siapapun di luar rumah dan hindari kerumunan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Mari kita bergerak dan maju bersama melawan virus dengan kedisiplinan mematuhi protokol. Kalau kita bersama melakukan kebiasaan baru ini, tidak hanya kebiasaan kita terjaga, bahkan pandemi segera akan berakhir. Amin. Coronavirus sudah bersama kita hampir 8 bulan. Dan apa yang terjadi sekarang? It's nothing. Angka kematian semakin tinggi. Perilaku masyarakat semakin tidak terkendali. Ekonomi semakin turun. Apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Kami dari ID Wilayah Jawa Tengah memberikan rekomendasi adaptasi kebiasaan baru. Apa saja itu? Yang pertama, memakai masker dengan benar. Masker dipakai sebelum keluar rumah. Saat dipakai, pastikan masker tertutup rapat dengan merapatkan area hidung dan menarik sampai ke dagu. Gunakan masker sesuai ukuran wajah. Jangan menurunkan masker ke bawah dagu. Apabila memakai masker kain, diganti setiap 4 jam. Yang kedua, membawa hand sanitizer. Hand sanitizer penting membebaskan semua barang yang kita sentuh dari virus. Kandungan hand sanitizer mengandung alkohol 70%. Biasakan memakai hand sanitizer sebelum dan setelah memegang semua barang dan sering mungkin mengolesi dengan pelembab yang pekat supaya tangan kita tidak kering. Ketiga, ukur suhu dengan termometer. Setiap hari, kita pastikan suhu tubuh kita tidak di atas 37 derajat Celcius. Kita bisa melakukan pengukuran dengan membeli sendiri termometer. Atau sebelum memasuki area publik, kita akan diukur suhunya. Yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter. Ketika batuk atau bersin, virus bisa melompat ke tubuh kita kalau terlalu dekat. Apabila berada di transportasi umum, tetap jaga jarak, tidak berbicara atau menerima telepon untuk mencegah droplet virus menempel atau memasuki tubuh kita. Yang kelima, hindari kerumunan. Kita bisa menggunakan sepeda atau taksi online untuk menghindari kepadatan pada saat menuju tempat kerja. Apabila melakukan meeting offline, tetap jaga jarak minimal 1 meter dan berada di ruang terbuka. Hindari membuka masker pada saat melakukan pertemuan offline. Yang keenam, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.
pastikan mencuci tangan dengan langkah yang benar. 1. Basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Yang keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 7. Gosok bagian jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 8. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Terakhir, 9. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Yang ketujuh, hindari menyentuh semua tombol area publik. Kita bisa menggunakan alat bantu atau menggunakan siku untuk menghindari sentuhan tangan. 8. Hindari menyentuh hidung dan mata. Virus akan memasuki area tubuh kita dengan melewati hidung dan mata. Apabila akan menyentuh kedua area tersebut, pastikan kita sudah terpapar dengan hand sanitizer atau mencuci tangan kita dengan langkah yang benar. 9. Bersihkan diri sebelum memasuki rumah. Pastikan kita memasuki rumah setelah melepas semua atribut dan bersihkan semua barang yang kita bawa dari luar dengan dicuci memakai sabun atau antiseptik. Apabila tidak dimungkinkan, lakukan secepatnya begitu memasuki rumah. 10. Makan dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Upayakan mengkonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi lengkap untuk memenuhi kebutuhan badan kita. Imunitas terbentuk karena adanya kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. 11. Tidur minimal 6-8 jam di malam hari. Saat malam hari, tubuh kita akan membentuk sel baru dan membuang sel yang rusak. Apabila kurang waktu tidur, kita akan otomatis mengalami penurunan kualitas daya tahan tubuh. 12. Rajin olahraga dan bergaul. Olahraga teratur akan membuat tubuh kita mendapatkan metabolisme atau pengaturan kehidupan sel yang optimal. Olahraga dilakukan maksimal 30 menit sehari di pagi hari. Bergaul dan berkomunikasi akan menurunkan tekanan kehidupan, sehingga akan meningkatkan kualitas imun karena hidup kita bebas dengan stres. Pola pergaulan dimaksimalkan dalam bentuk online. Salam sehat dan merdeka di alam pandemi. Kita lakukan semua ini demi kehidupan sehat kita sendiri dan orang lain. Semangat berjuang. Dan jangan lupa subscribe, like, and share YouTube ID Wilayah Jawa Tengah.